Pada video pembelajaran berikut ini, kita akan membahas bagaimana hormon bekerja dalam tubuh kita. Berikut penjelasannya. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mempengaruhi perubahan pada organ target yang jauh. Kelenjar dalam hal ini adalah pengirim pesan utama. Kelenjar adalah sekelompok sel yang memproduksi dan mengeluarkan pembawa pesan kimia. Ada dua jenis kelenjar, dibedakan berdasarkan cara pelepasan bahan kimianya. Satu yang melepaskan sekresi langsung melalui saluran adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar keringat Anda adalah kelenjar eksokrin mengeluarkan keringat langsung ke kulit Anda. Kedua yang melepaskan sekresi mereka ke dalam aliran darah disebut kelenjar endokrin. Ada 7 kelenjar endokrin utama yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar pituitari, kelenjar pineal, tiroid, timus, pankreas, kelenjar adrenal, dan gonad, testis atau ovarium. Bahan kimiawi yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin disebut hormon. Hormon-hormon ini menjalankan peran dan membawa pesan penting ke bagian tubuh lainnya dan mengendalikan segalanya. Bagaimana Anda merespon perubahan suhu ketika Anda merasakan dorongan untuk makan dan keinginan untuk berhenti makan ketika Anda merasa mengantuk? Ketika Anda merasa terjaga serta keseimbangan mineral dalam cairan tubuh, bagaimana semua kelenjar dan sekresi ini bersatu untuk membuat sistem endokrin berfungsi untuk memperjelas. Mari kita ambil contoh hormon tunggal insulin. Ketika waktu istirahat dari belajar untuk makan siang pada sistem pencernaan akan memecah makanan dan menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Hal ini menyebabkan kadar gula darah meningkat dirasakan oleh pankreas melalui reseptor kimiawinya, yaitu protein kecil yang menonjol keluar dari sel. Pankreas memproduksi dan mengeluarkan hormon yang disebut insulin. Salah satu fungsi insulin adalah memberitahu sel tubuh lain untuk mengambil gula yang baru dikonsumsi dan menggunakannya. Insulin pada dasarnya meningkatkan metabolisme gula kita. Pankreas melepaskan insulin ke dalam sistem peredaran darah yang membawanya ke berbagai bagian tubuh dan sel target. Sel target adalah sel apapun yang dapat merasakan insulin, artinya sel tersebut memiliki reseptor insulin. Otot, sel adiposa atau sel lemak, dan sel hati adalah beberapa jenis sel yang memiliki reseptor insulin. Insulin berkaitan dengan reseptor, dan reseptor memberikan sinyal pada sel untuk mengubah pola metabolismenya. Singkatnya, terjadi perubahan dalam tubuh. Sistem endokrin merespon dengan melepaskan satu atau lebih hormon ke dalam aliran darah, dan kemudian hormon tersebut berjalan ke seluruh tubuh dan mempengaruhi perubahan pada organ target. Berbeda dengan sistem saraf, hormon tidak bertindak lambat. Impuls dalam sistem saraf bergerak cepat hingga 120 per meter per detik, sedangkan insulin tetap berada di aliran darah selama 4 hingga 6 menit. Selama beberapa jam berikutnya, saat insulin bersirkulasi melalui aliran darah, kadar gula darah akan turun. Kadar gula darah yang rendah akan memberitahu pankreas untuk mengurangi atau menghentikan produksi insulin. Ini disebut umpan balik negatif. Ketika umpan balik dari tubuh menghentikan kelenjar memproduksi lebih banyak hormon, ada juga umpan balik positif ketika kadar hormon perlu dinaikkan lebih tinggi atau lebih rendah untuk melanjutkan respon fisiologis tertentu. Bentuk umpan balik ini jauh lebih jarang daripada putaran umpan balik negatif. Contoh umpan balik positif adalah apa yang terjadi selama kelahiran seorang anak. Selama persalinan kelenjar hipofisis posterior meningkatkan sekresi oksitosin untuk mengeduksi kontraksi otot di dalam rahim. Kadar oksitosin terus meningkat untuk memperkuat kontraksi jauh melampaui kisaran optimal normal. Meningkatnya intensitas kontraksi membantu bayi keluar dari rahim. Setelah kelahiran terjadi kadar oksitosin menurun. Jika ini adalah umpan balik negatif, sekresi oksitosin akan berhenti ketika kontraksi otot menyampai kisaran optimalnya. Namun dalam skenario umpan balik positif, oksitosin terus meningkat saat kontraksi meningkat. Sistem endokrin adalah mesin yang sangat seimbang dan jika kadar hormon menjadi tidak stabil, hal itu dapat menyebabkan penyakit, gangguan, dan ketidaknyamanan. Jika terlalu banyak hormon, itu dilambangkan dengan hiper, seperti hipertiroidisme ketika tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroxin. Ini membantu metabolisme tubuh menjadi kacau. Beberapa gejala termasuk penurunan berat badan yang tidak biasa, masalah tidur dan kelemahan otot. Sisi lain dari spektrum adalah ketika hormon terlalu sedikit dilambangkan dengan akhiran hipo. Diabetes tipe 1 terjadi ketika pankreas memproduksi terlalu sedikit insulin. Tanpa insulin, sel sulit menggunakan gula dalam aliran darah. Individu sering mengambil suntikan insulin untuk
mengkompensasi tingkat insulin yang habis. Seperti yang mereka katakan, terlalu banyak hal baik bisa menjadi hal buruk, dan itu benar. Untuk sistem endokrin, seluruh sistem sebagian besar didedikasikan untuk menjaga tubuh Anda dalam homeostasis dan keseimbangan halus. Inilah yang membuat Anda tetap hidup. Hormon dalam tubuh dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hormon bagi kesehatan kita. Gangguan atau kelainan akibat kerusakan kelenjar endokrin. Kelainan yang pertama adalah kretinisme, biasa disebut juga dwarfisme atau cebol. Kelainan tersebut disebabkan oleh hiposekresi atau kurangnya hormon pertumbuhan atau hipotiroid pada masa pertumbuhan. Selain kretinisme, lawannya ada lagi gigantisme, yaitu pertumbuhan raksasa karena hipersekresi atau berlebihan hormon pertumbuhan di masa pertumbuhan, atau juga hipertiroidisme pada masa pertumbuhan. Addison adalah gangguan yang terjadi akibat kerusakan kelenjar adrenal sehingga produksi hormon kortisol dan aldosteron berkurang. Penyakit ini juga disebut hipoadrenalisme. Gejala-gejalanya diantaranya adalah lemah otot dan mudah lelah, warna kulit akan gelap, terjadi penurunan berat badan, nafsu makan menghilang, denyut jantung melemah, tekanan darah menurun, kadar gula merendah.